Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk ke dalam edisi Dongeng Malam, dan kisah yang akan sama-sama kita dengarkan kali ini adalah kisah kelanjutan dari ceritanya Pak Anjun kemarin. Dan entitas yang akan kita bahas ceritanya kali ini adalah kisah dari sosok entitas bernama Nani. Tapi sebelum memulai cerita, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang berasal dari residual memorinya. Mengenai nanti kalian akan percaya dengan cerita itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menebarkan energi yang positif dan juga bisa saling menghargai. Kita mulai cerita ini, dan mungkin kalau kalian yang sudah sebelumnya menonton kisahnya Pak Anjun pasti sudah tahu siapa sosok Nani ini. Dan tentu saja sama seperti Pak Anjun ya, Nani ini berasal dari line kehidupan sekitar tahun 60-an. Jadi line terakhir kehidupannya si Nani ini sekitar tahun 60 sekian lah. Dan jujur saja, dari proses komunikasi yang saya lakukan dengan Nani, sebenarnya tidak banyak cerita yang bisa saya gali dari beliau, karena memang secara energi Nani ini masih kayak tidak percaya dengan saya untuk menggali kisahnya lebih dalam, terutama masa-masa kecil di mana dulu dia hidup. Karena memang hal tersebut bisa terjadi ya, ketika sosok residual energi merasa tidak percaya dengan sosok yang dia ajak komunikasi, maka akan ada beberapa hal yang berasal dari residual memorinya itu tidak akan terlihat atau tidak akan terbaca. Jadi ada kemungkinan nanti ceritanya si Nani ini mungkin tidak akan sepanjang ceritanya si Pak Anjun sebelumnya ya. Dan kisah Nani ini saya akan memulainya dengan membahas masa-masa atau momen-momen kehidupan Nani ketika dia ini usianya sekitar 12-13 tahun. Pada saat itu memang beberapa hal yang sempat saya lihat dari residual memorinya si Nani. Dia ini bisa dikatakan anak yang nakal, seperti yang sudah saya ceritakan juga di kisahnya Pak Anjun. Dan hobinya si Nani pada saat itu sama teman-temannya, jadi dia ini kayak punya semacam geng lah gitu ya. Itu memang hobi mereka ini adalah bikin rusuh di antara warga sekitar. Misalkan pada saat itu mereka ini lagi main gitu, lagi kumpul, tiba-tiba mereka ngelewatin kebun orang atau bagaimana gitu. Nah, kerjaan mereka itu yang ngerusuh di kebun orang. Jadi apapun mereka ambil, kayak sayuran, buah tomat, cabai, segala macam, itu mereka petikin sama pohon-pohonnya. Dan setelah selesai mereka akan membuang semua itu. Jadi terkadang mereka melakukan kenakalan-kenakalan tersebut hanya sekedar untuk memuaskan rasa senangnya mereka aja. Dan ada beberapa momen juga yang menunjukkan waktu itu si Nani sempat mencuri beberapa kali lah ya buah-buah milik tetangganya. Jadi terkadang dia mencuri jambu, rambutan, tapi yang paling sering adalah mangga, karena memang di sekitar daerah si Nani tinggal pada saat itu kebanyakan warganya memiliki pohon mangga. Dan ada tuh beberapa momen yang terlihat dalam residual memorinya dia, si Nani ini kayak naik ke pagar tetangga gitu ya, diem-diem di saat sekitarnya sepi, kemudian teman-temannya pada nunggu di bawah, dan si Nani nih yang metikin buah mangga dari atas pohon, kemudian yang lemparin ke temennya. Dan biasanya setelah mereka selesai mencuri buah-buahan tersebut, mereka akan kabur nih, lari bersembunyi kayak di semacam area rumah kosong. Nah, nanti di dalam area rumah kosong itulah mereka bagi-bagi, mereka iris buah tersebut untuk dimakan bersama-sama. Dan satu hal yang paling sering dilakukan oleh Nani ketika dia lagi keluar nih sama teman-temannya, dia ini sering banget nyolong jajanan gitu, entah itu roti, entah itu snack dari warung-warung kecil yang ada di sekitar dia. Padahal pada saat itu posisinya bapaknya si Nani kan punya kelontong yang besar ya di pasar. Ibaratnya apapun jajanan yang si Nani mau itu ya bapaknya punya. Tapi waktu itu ketika saya sempat mempertanyakan kebiasaan tersebut kepada si Nani, ya Nani ini cuma ngejawab bahwasanya ya dia senang melakukan hal tersebut. Mungkin kalau zaman sekarang disebutnya kayak semacam kleptomania kali ya. Jadi dia nyuri sebenarnya nggak butuh, tapi dia bisa memuaskan rasa senang yang ada di dalam hati dia. Dan kenakalan si Nani itu nggak sampai di situ aja ya. Karena mungkin dari kecil si Nani ini terbiasa memiliki teman-teman yang usianya ada di atas dia gitu kan. Kurang lebihnya teman-teman tersebut yang jauh lebih dewasa dari dia itu membawa beberapa pengaruh negatif yang tidak baik sebenarnya untuk kehidupan si Nani. Jadi pada saat itu si Nani ini dalam usia yang masih sangat kecil, bisa dibilang remaja juga belum ya, masih sekitar 12-13 tahun itu, dia sudah terbiasa untuk merokok, bahkan untuk minum minuman keras. Dan biasanya Nani melakukan hal tersebut memang ketika dia ini sedang ngumpul-ngumpul sama teman-temannya yang tadi. Dan kenakalan si Nani ini tentu saja cepat atau lambat pasti nyampe ya di telinganya Pak Anjun. Namanya tetangga banyak. Ada beberapa di antara tetangga yang juga menyaksikan secara langsung kenakalan yang dilakukan oleh si Nani waktu
waktu itu. Dan mereka kan pasti ngadu sama Pak Anjun. Tapi memang apapun yang dilakukan oleh Pak Anjun pada saat itu untuk menasehati si Nani, untuk memperingati si Nani dari cara yang halus sampai cara yang kasar, itu sama sekali nggak berpengaruh sama Nani. Dan asal kalian tahu, Nani sama sekali tidak merasa bersalah atas semua kenakalan yang pernah dia perbuat di masa lalu. Alasannya pada saat itu adalah anak seusia dia, ya wajar lah melakukan hal-hal baru seperti itu. Ibaratnya si Nani ini kepengen mencoba hal-hal yang baru, yang tidak bisa diajarkan oleh orang tuanya, tapi bisa dia dapatkan pelajaran tersebut dari teman-temannya. Dan Nani ini sama sekali nggak peduli apakah pembelajaran tersebut adalah hal yang baik atau yang buruk. Dan sampai di sini, siapapun kalian yang menonton cerita ini, apalagi kalian yang masih di bawah umur, jangan tiru segala sesuatu yang berbau negatif dari ceritanya si Nani ya. Kemudian ketika ibunya si Nani ini meninggal dunia, kita sebut saja namanya Esther ya, sesuai dengan ceritanya Pak Anjun sebelumnya. Jadi si Esther ini meninggal dunia karena sakit. Di sanalah si Nani ini merasa bahwasanya Pak Anjun itu sepertinya nggak pernah sayang deh sama siapapun yang ada di rumah tersebut. Nani selalu bilang, dia selalu menekankan dalam komunikasi kami bahwasanya salah satu hal yang kemudian membuat si Nani ini sangat membenci Pak Anjun adalah yaitu tadi, karena dia menganggap bahwasanya kematian sang ibu penyebabnya adalah Pak Anjun. Dan selain faktor dari kematian ibunya tadi, si Nani ini memang mengaku bahwasanya salah satu alasan lainnya juga pada saat itu sangat membenci bapaknya sendiri adalah gini, Nani ini kan selalu berprasangka bahwasanya Pak Anjun itu adalah seorang ayah dan kepala keluarga yang pelit untuk keluarganya. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya statement itu juga beredar di kalangan tetangga di sekitar mereka. Karena kan mereka ini melihat kehidupan si Pak Anjun ini sangat sederhana ya, kalau misalkan harus dibandingkan dengan apa yang dia miliki pada saat itu. Nah, waktu itu kan tetangganya Pak Anjun selalu menyebut bahwa Pak Anjun ini adalah seseorang yang pelit kan. Bahkan mereka memberikan julukan kepada Pak Anjun itu adalah Koko Pelit. Nah, itu sebenarnya salah satu faktor kenapa kemudian si Nani ini ngerasa malu punya bapak seperti Pak Anjun. Jadi di sini bisa digarisbawahi bahwasanya lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap mentality seorang anak tumbuh di dalam keluarganya. Dan di sini kita juga bisa mengambil pelajaran ya, kalau kita menjadi tetangga dari seseorang, mungkin ada tetangga yang tidak cocok di dalam hati kita, jangan sekali-kali kita mengeluarkan statement atau ikut-ikutan bergosip, apalagi sampai memberikan julukan kepada orang lain, karena kita nggak pernah tahu pengaruh seperti apa yang akan kita sebabkan kepada pihak keluarga ataupun anggota keluarga dari keluarga tersebut. Dan kembali lagi ke ceritanya Nani, ketika kami berkomunikasi, saya sempat bertanyakan kepada si Nani, apa yang saat itu membuat Nani ini merasa yakin bahwasanya apa yang diomongin tetangga adalah hal benar, bahwasanya Pak Anjun itu adalah orang yang pelit. Padahal Pak Anjun, setahu saya dalam residual memorinya Pak Anjun yang saya rasa itu adalah benar, karena energi benar dan bohong itu kan bisa kerasa ya. Pak Anjun itu selalu berusaha untuk bisa memberikan apapun yang Nani minta, entah itu secara materi, secara waktu, apapun itu. Dan pada saat itu si Nani memang menjawab bahwasanya memang, iya, bapak saya selalu memberikan apa yang saya minta, tapi bapak tidak pernah memberikan saya banyak. Dan di sini kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwasanya si Nani ini mengharapkan lebih dari bapaknya. Nani ini adalah tipe orang yang meminta sebanyak yang dia bisa, sementara Pak Anjun ini adalah tipe orang yang selalu memberi sebisa yang dia mampu. Jadi dua orang ini memang tipenya udah bertentangan satu sama lain nih. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya bahas kepada kalian mengenai situasi ketika Pak Anjun ini merawat istrinya, yaitu Esther, yang pada saat itu sakit sampai kemudian meninggal dunia. Kalau kalian sudah menonton kisahnya Pak Anjun sebelumnya, di sana kan sudah dijelaskan bahwasanya sepertinya memang sejak awal si Nani ini sudah salah paham dengan bapaknya sendiri. Dia tidak pernah ada dalam proses ketika ibunya diobati, bolak-balik ke sana kemari untuk mendapatkan pengobatan alternatif, dan itu menghabiskan banyak biaya loh, dan juga pengorbanan waktu yang dilakukan oleh Pak Anjun untuk istrinya. Tapi pada saat itu kan yang kelihatan di matanya si Nani, seolah-olah kayak Pak Anjun ini nggak pernah berbuat apa-apa, karena sebenarnya dia sendiri nggak pernah ada di rumah. Dan dalam komunikasi kami, saya sempat bertanya kepada si Nani, kamu tahu nggak semua itu? Kamu tahu nggak perjuangan ayah kamu terhadap ibu kamu pada saat itu seperti apa? Dan waktu itu si Nani cuma menjawab, nggak, saya nggak tahu. Dan di sini saya bukan ingin memojokkan posisinya si Nani sama sekali ya, tidak. Karena saya selalu berusaha untuk berada di posisi yang netral setiap kali melihat point of view kehidupan mereka melalui residual memory. Saya selalu berusaha untuk tidak memihak siapapun dalam cerita mereka masing-masing. Tapi jujur dalam komunikasi yang terjadi di antara kami, saya merasa bahwasanya si Nani ini selalu memiliki jawaban-jawaban yang sifatnya agak angkuh ya. Seperti halnya dalam situasi yang tadi ketika saya bertanya mengenai, kamu menyaksikan gak sih sebenarnya ketika bapak kamu ini berjuang mengobati ibu?
Si Nani cuma menjawab, ya kan saya nggak tahu, jadi bukan salahnya saya dong kalau saya nggak tahu. Jadi di sini kalian bisa bayangkan lah ya betapa awkwardnya saya pada saat menjalani komunikasi dengan Nani sebenarnya. Dan singkatnya kita akan skip masa waktu sampai kemudian si Nani ini berkenalan dengan seorang pria yang bernama Man. Kita sebut namanya adalah Man. Jadi kalau kalian yang baru menonton video ini dan belum menonton ceritanya Pak Anjun, saya sarankan kalian nonton dulu deh ceritanya si Pak Anjun biar kalian ini bisa memahami struktur cerita ini secara baik. Jadi pertemuan si Nani dan juga Man ini terjadi karena memang si Nani ini kan sering bolak-balik ke pasar ya, tempat dimana toko bapaknya berada. Dan karena waktu itu si Man ini memang adalah preman yang cukup tersohor di pasar tersebut, jadi mau nggak mau kan setiap beberapa kali si Nani ini pergi ke pasar atau pulang dari toko bapaknya, itu kan pasti ketemu ya sama si Man. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, ketika saya menyebutkan si Man ini sebagai seorang preman dalam komunikasi saya dan Nani itu protes tuh. Bahkan sampai detik ini, dia tidak menyetujui bahwasanya Man ini pantas disebut sebagai seorang preman. Karena bagi dia pada saat itu Man ini adalah seorang pria yang sebenarnya punya kerjaan, ya kerjaannya ada di pasar dan dia bukan preman. Meskipun sebenarnya si Nani ini juga tahu kalau kerjaannya si Man pada saat itu di pasar memang cuma mabok-mabokan, cuma judi sabung ayam, kemudian sering malakin pedagang-pedagang kaki lima dengan alasan uang keamanan gitu ya di pasar. Tapi ya sudahlah, kalau memang si Nani berkeberatan kalau misalkan kekasihnya itu disebut sebagai preman, ya sudah. Dan mungkin karena sering bertemu, pada dasarnya si Man juga sudah lama ngincar si Nani mungkin ya. Dia memperhatikan mungkin dari lama, dari kejauhan, hingga akhirnya pada suatu hari si Man ini memberanikan diri untuk berkenalan dengan si Nani. Dan situasinya pada saat itu adalah si Nani ini lagi disuruh sama si Pak Anjun untuk beli bubur ayam yang letaknya memang tidak jauh dari tokonya si Pak Anjun berada di pasar ya posisinya. Nah, waktu si Nani ini lagi beli bubur ayam, otomatis kan dia nungguin buburnya lagi dibungkus. Dia duduklah di kursi. Nah, ketika dia lagi duduk itulah kemudian si Man ini nyamperin si Nani. Jadi kayak ngajak kenalan gitu, ngajak ngobrol lah. Dan entah bagaimana ceritanya, meskipun itu adalah pertemuan pertama mereka, si Nani ini sebenarnya gini loh, dia juga beberapa kali udah sering sih ngelihat sosok si Man gitu kan, ketika dia bolak-balik pasar. Dan mungkin pada saat itu di dalam hatinya si Nani juga udah kayak ada rasa naksir gimana gitu kan, meskipun memang mereka ini belum saling berkenalan satu sama lain. Dan entah bagaimana prosesnya pada saat itu, meskipun itu ada pertemuan pertama mereka, si Nani bilang dia memang langsung jatuh hati kepada si Man, karena dia bilang Man itu orangnya humoris, jadi kayak lucu gitu orangnya. Dan pertemuan tersebut rupanya meninggalkan kesan yang mendalam di hatinya si Nani. Dan Gayung pun bersambut ya, bukan hanya si Nani yang naksir sama si Man, tapi sepertinya juga si Man naksir sama si Nani, karena memang setelah pertemuan tersebut si Man ini kayak gencar melakukan pendekatan. Dan kata Nani pada saat itu, dia kan kenal sama bapaknya luar dalam gitu kan ya, meskipun mereka selalu bertengkar. Dan Nani tahu kalau misalkan Pak Anjun ini nggak mungkin suka nih sama penampilan si Man yang pada saat itu memang sangat urakan. Jadi yang perlu kalian bayangkan pada saat itu rambutnya si Man itu kayak nggak keramas seberapa minggu dah. Rambutnya kayak nggak pernah disisir, bajunya dekil, kulitnya dekil. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya si Nani ini memutuskan untuk selalu menemui si Man secara diam-diam. Jadi kalau misalkan mereka janjian pengen ketemu nih, ya mereka melakukannya secara diam-diam, jauh gitu dari wilayah tempat di mana mereka tinggal. Biasanya si Nani ini akan pergi untuk menemui si Man, mereka udah janjian nih, itu biasanya di tempat yang sepi, jadi kayak di pinggiran sawah gitu, kayak di pinggiran kali. Dan setelah mereka ngobrol berdua gitu di tempat tersebut, sebelum maghrib biasanya si Nani akan pulang ke rumah karena takut bapaknya nyariin. Dan yang perlu kalian tahu adalah usianya si Nani ketika dia pertama kali pacaran sama si Man itu kayaknya belum sampai 17 tahun. Dan sebenarnya memang banyak hal yang terjadi kemudian ketika setiap kali si Man dan si Nani ini bertemu di tempat sepi. Saya juga nggak mungkin menjelaskan secara detail di video ini apa yang mereka lakukan. Ya, begitulah gitu ya. Hubungan mereka terjalin dengan sangat bebas hingga pada akhirnya si Man dan si Nani ini memutuskan untuk betul-betul resmi pacaran. Dan memang pada saat itu Nani lah yang meminta kepada si Man supaya hubungan mereka ini dijalani secara diam-diam dulu gitu. Karena Nani ini pengen menemukan waktu yang tepat supaya nantinya dia bisa ngomong secara jujur dengan bapaknya. Karena waktu itu kan memang posisinya ibunya si Nani ini yaitu si Esther kan sudah meninggal dunia ya. Dan Nani bercerita memang si Man ini adalah
pacar pertamanya dia, cinta pertamanya dia lah gitu ya. Itulah kenapa si Nani ini kelihatannya kayak betul-betul bucin sama si Man. Jadi apa yang diminta sama Man waktu itu dikasih, apapun yang disuruh sama si Man itu si Nani ini nurut. Dan pada saat itu sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang sering diajukan oleh si Man kepada si Nani. Dan salah satunya adalah, orang tua kamu punya apa aja sih Nan? Dan waktu itu ya dengan polosnya si Nani ini menjelaskan bahwasanya bapak saya punya warung di sini, bapak saya punya warung di situ, bapak saya punya rumah di sini dan punya tanah di situ. Dan kata Nani pada saat itu ketika hubungan asmara dia dan juga si Man ini sudah berjalan ya, Man ini memang sering lah beberapa kali gitu minta uang sama si Nani. Cuma alasannya pada saat itu adalah untuk modal usaha. Si Man ini ngomong sama si Nani kalau dia nggak mau lagi jadi preman nih, dia pengen berubah menjadi seseorang yang lebih baik lagi lah gitu kan ya. Dan Nani bilang pada saat itu sebenarnya dia juga pengen melihat si Man ini bisa berubah secara penampilan, secara kualitas hidup, supaya nantinya kalau misalkan suatu hari Nani membawa si Man untuk diperkenalkan kepada bapaknya si Nani, Man ini nggak terlalu malu-maluin lah. Maka dari itulah si Nani ini kemudian memberikan uang yang selalu diminta oleh si Man dengan alasan untuk modal usaha. Jadi setiap kali si Man itu minta uang, si Nani selalu memberikan. Dari manapun uang itu, meskipun kebanyakan memang asalnya dari bapaknya sendiri. Dan mungkin pada saat itu Pak Anjun sama sekali nggak tahu ya kalau si Nani ini terus-menerus minta uang sama dia, itu sebenarnya buat diberikan kepada pacarnya, bukan untuk dipakai secara pribadi oleh putrinya sendiri. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya si Nani ini kan sejatinya dimanfaatkan dong sama si Man. Uang tersebut terus-menerus diberikan gitu ya oleh si Nani. Tapi nggak ada usaha yang dilakukan oleh Man pada saat itu. Nani bilang kepada saya, sebenarnya dia pengen bertanya kepada si Man, uangnya kemana? Cuman dia nggak berani. Dia takut si Man ini marah dan tersinggung. Dan bukannya menjadi lebih baik, hubungan tersebut, justru si Nani ini semakin dimanfaatkan oleh si Man. Kalau awalnya si Man ini meminta uang dengan alasan dia pengen bangun usaha, lama-kelamaan si Man ini minta uang sama si Nani untuk membiayai dia hidup. Jadi buat dia makan. Dan karena memang si Man ini betul-betul manipulatif ya orangnya. Jadi dia tuh kayak punya 1001 macam cara untuk bisa membujuk si Nani. Cara dia kalau dia minta uang sama si Nani itu juga luar biasa aktingnya. Dia memasang wajah memelas, dia kayak menunjukkan bahwasannya pada saat itu dia sangat kesulitan gitu. Hingga akhirnya si Nani ini ngerasa kasihan. Hingga di suatu hari mungkin si Nani ini juga udah merasa lelah kali ya menjalani hubungan secara diam-diam. Entah kenapa pada saat itu si Nani ini kayak punya ide aja mendadak. Dia pengen ngomong sama bapaknya. Dia pengen jujur sama Pak Anjun kalau misalkan pada saat itu dia udah punya pacar. Ceritalah si Nani ini kepada Pak Anjun. Bapak, Nani sudah punya pacar. Pacar Nani adalah Man. Tapi memang sayangnya pada saat itu restu yang diinginkan oleh si Nani itu tidak dia dapatkan dari sang bapak. Jadi waktu itu boro-boro merestui, Pak Anjun justru marah-marah kan sama si Nani. Ngomongin Man yang ini, yang itu gitu. Kemudian bilang kalau si Man itu nggak cocok buat si Nani, nggak setara, nggak layak lah. Karena memang pada dasarnya Pak Anjun ini kan mengenal si Man. Pak Anjun kan salah satu orang yang ada di pasar dong. Otomatis dia pasti tahu dengan persis apa yang dilakukan oleh si Man sehari-hari. Bahkan pada saat itu Pak Anjun ini memperingatkan Nani kan, kamu itu punya tradisi, kamu harus melanjutkan tradisi tersebut. Kamu harus menikah dengan orang yang sama-sama Tionghoa, kamu nggak boleh menikah sama orang yang selain orang Tionghoa. Bahkan pada saat itu si Pak Anjun sampai membawa-bawa penampilannya si Man yang dinilai urakan, kan begajulan segala macem. Dan semua ucapan-ucapan Pak Anjun tersebut akhirnya dimasukkan ke hati sama si Nani. Dia marah lah, dia tersinggung dengan kata-kata tersebut. Karena dia merasa waktu itu kan si Man adalah kekasihnya kan. Dan mungkin untuk menunjukkan rasa marahnya, menunjukkan rasa protesnya karena dia merasa dikekang kan, akhirnya si Nani ini memutuskan untuk pergi dari rumah. Dia nggak pulang ke rumah selama 2 hari. Dan mungkin kalian ada yang bertanya-tanya apa yang kemudian dilakukan oleh si Nani ketika dia kabur dari rumah selama 2 hari. Jadi pada saat itu si Nani ini kaburnya itu ke kontrakannya si Man. Jadi waktu itu si Man ini ngontrak kayak sekamar gitu ya, sepetak. Nah disitulah si Nani itu kemudian menginap selama 2 hari. Dan kalian tahulah ya apa yang kemudian terjadi ketika si Nani dan juga si Man ini tinggal dalam satu kamar. Namanya juga laki-laki dan perempuan yang lagi di pambuk asmara. Dan pada saat itu di hari kedua ketika si Nani ini menginap di kontrakannya si Man, rupanya pemilik kontrakan yang ditempati oleh si Man itu tahu. Dan dia nggak suka kalau misalkan ada laki-laki yang membawa perempuan lain ke dalam kontrakan tersebut, padahal waktu itu statusnya belum menikah. Dan akhirnya si Man ini diusirlah keluar dari kontrakan tersebut, begitu juga si Nani. Dan karena waktu itu si Man merasa bahwasannya dia sudah diusir dari kontrakannya gitu kan, ya udah kamu pulang aja Nani, kamu minta duit sana sama bapak kamu biar saya bisa ngontrak ke tempat yang lain lagi. Dan waktu itu si Nani menurut.
Dia pulang ke rumah orang tuanya, seperti yang sudah kita dengarkan di cerita versinya Pak Anjun. Ketika si Nani ini pulang ke rumah, posisinya si Pak Anjun itu lagi nyuci baju di kamar mandi sendirian. Dan Nani tanpa basa-basi sambil dengan nada ketus dan marah-marah, dia minta uang sama bapaknya pada saat itu. Dan yang seperti kita ketahui juga bahwasanya Pak Anjun ini sama sekali tidak pernah bisa menolak setiap kali si Nani ini minta uang, minta sesuatu dari dia. Meskipun caranya kurang ajar, meskipun si Pak Anjun waktu itu mungkin emosinya masih ada, tapi dia tetap memberikan duit tersebut kepada si Nani. Dan setelah si Nani mendapatkan uang dari bapaknya, seperti biasa juga si Nani akan langsung pergi dari rumah dan menemui si Man. Dan uang tersebut dia berikan kepada si Man untuk mencari kamar kontrakan yang baru. Dan sebenarnya tidak terhitung lagi ya berapa banyak pertengkaran hebat yang terjadi antara si Nani dan juga si bapaknya karena masalah-masalah sepele di dalam kehidupan mereka ataupun karena masalahnya si Man. Khusus untuk masalah yang berhubungan dengan si Man, Nani bilang kepada saya, dia sama sekali nggak suka setiap kali Pak Anjun itu mempertanyakan hubungannya si Nani dan juga si Man. Karena menurut Nani waktu itu dia nggak suka kalau masalah pribadinya itu dikulik-kulik sama orang lain, meskipun orang tersebut adalah bapaknya sendiri. Karena memang pada saat itu, notabene Pak Anjun ini nggak pernah tahu apakah hubungan si Man dan si Nani ini masih berlanjut atau tidak. Sebab Nani kan tahu kalau misalkan Pak Anjun nggak suka sama si Man. Jadi menurut Nani, daripada entarnya ribet, kan, si bapaknya nanti ikut campur sama hubungan dia dan juga Man, pada akhirnya memang si Nani ini kembali memutuskan untuk menyembunyikan hubungan dia dan juga Man. Cuma yang namanya hubungan di tengah wilayah yang penduduknya mata dan kupingnya ada di mana-mana, sehebat apapun mereka menyembunyikan hubungan tersebut, ada aja tetangga yang tahu, yang ngedengar, kemudian menyampaikan hal tersebut akhirnya kepada si Pak Anjun. Makanya si Pak Anjun ini masih sering nanya-nanya sama si Nani. Dan asal kalian tahu, dalam proses komunikasi kami, ada satu statement yang dibikin oleh si Nani, karena dia ngerasa bosen kali ya, saya mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan Pak Anjun terus. Dia bilang gini, ada pertanyaan lain nggak yang nggak berhubungan dengan bapak saya? Saya bosen loh dengernya. Karena si Nani ini mengaku bahwasanya dia risih setiap kali mendengar nama bapaknya sendiri. Dia merasa bahwasanya semua hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan dia itu ada campur tangan bapaknya. Itu gara-gara bapak. Bahkan sampai detik ini, dia sama sekali tidak merasa bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Dia selalu merasa bahwasanya kesalahan yang dia lakukan kepada bapaknya, yaitu karena kesalahan bapaknya sendiri. Dan ketika hubungan yang terjalin di antara Nani dan juga Man ini sudah berjalan mungkin sekitar kurang lebih 3 tahun, secara tiba-tiba si Nani juga terkejut waktu itu. Man ini mengajak si Nani ini menikah. Cuma pada saat itu si Man ini memberikan syarat kepada si Nani. Kalau kamu mau saya nikahi, kamu harus mendapatkan restu dari bapak kamu. Saya nggak mau nikahin kamu kalau misalkan kita nggak direstuin sama bapak kamu. Nanti kamu nggak bisa mendapatkan apa yang dimiliki oleh bapak kamu. Dan sebenarnya di sini kalau misalkan kita cukup berjalan dengan logika, mendengarkan syarat yang diajukan oleh Man pada saat itu seharusnya nyambung lah ya. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh si Man dari si Nani. Cuman kan karena pada saat itu si Nani ini ya namanya lagi bucin-bucinnya terhadap seorang cowok, dia nggak kepikiran sampai di sana, bahkan sampai sekarang. Akhirnya waktu itu si Nani ini ya sudah memutuskan untuk berangkat lagi menemui bapaknya. Dia pulang ke rumah, dia menceritakan rencananya kalau waktu itu dia mau menikah dengan si Man. Dan satu hal yang cukup membuat si Nani ini sangat terkejut adalah bagaimana respon dan reaksi yang ditunjukkan oleh Pak Anjun ketika dia tahu pada saat itu si Nani ingin menikah dengan si Man. Karena biasanya Pak Anjun ini adalah orang yang sangat tenang, orang yang tidak gampang terpancing emosinya. Tapi di hari tersebut ketika kemudian Pak Anjun mengetahui rencananya si Nani, Pak Anjun ini langsung bicara tegas dan sangat keras kepada si Nani. Dia langsung menaikkan nada bicaranya, bahkan waktu itu dia sampai nunjuk-nunjuk si Nani. Dan pada saat itu Pak Anjun sampai bilang ke Nani, kalau kamu betul-betul pengen menikah sama si Man, kamu gak akan saya anggap lagi sebagai anak. Kamu akan saya buang dari keluarga. Dan kata Nani ketika dia mendengarkan ancaman tersebut dari bapaknya, jujur jantungnya tuh berdetak dengan keras. Karena dia ngerasa takut. Takutnya apa coba? Coba kalian tebak takutnya kenapa? Nani ini bukan takut akan kehilangan bapaknya loh, tapi dia lebih takut waktu itu si Man tidak jadi menikahi dia. Karena kan syaratnya si Man waktu itu, dia baru mau menikahi si Nani kalau misalkan bapaknya si Nani merestui kan. Hingga akhirnya kemudian ketika si Pak Anjun ini lagi marah-marah, akhirnya si Nani ini memanggil si Man masuk ke dalam rumah.
Jadi waktu itu secara diam-diam rupanya si Nani juga ikut membawa si Man datang ke rumah mereka. Cuma memang awalnya Nani doang yang masuk ke dalam rumah, sementara si Man ini nunggu di depan. Dan Nani sebenarnya berharap ketika si Man itu masuk ke dalam rumah, Man ini bisa ngomong baik-baik kepada bapaknya dan setidaknya bisa membujuk lah supaya bapaknya luluh. Tapi justru kebalikannya, melalui point of view-nya si Pak Anjun kan pada saat itu, justru dengan masuknya Man dalam pembicaraan mereka, itu membuat emosinya Pak Anjun itu semakin tinggi. Karena Pak Anjun ngerasa dia tuh kayak nggak diberikan kebebasan ketika dia lagi membicarakan sesuatu yang sifatnya sangat penting dengan putrinya sendiri. Karena pada saat itu si Man ini benar-benar mengambil alih semua porsi bicaranya si Nani. Jadi setiap kali si Pak Anjun ini mengajukan pertanyaan sama si Nani, yang ngejawab si Man. Gitu terus sampai berkali-kali. Hingga akhirnya si Pak Anjun ini kayak ngerasa capek sendiri. Dan mungkin karena pada saat itu emosinya si Pak Anjun ini sudah tidak bisa terkontrol lagi, akhirnya memang Pak Anjun ini mengeluarkan beberapa kata-kata yang cukup kasar yang ditujukan kepada si Nani maupun kepada si Man. Cuma memang yang pada saat itu dijadikan sasaran gitu ya secara dominan adalah si Man. Yang pada intinya waktu itu Pak Anjun ini memang mengatakan bahwasanya si Man ini adalah pengangguran, mengatakan bahwasanya si Man ini adalah lintah yang menghisap darahnya si Nani, memanfaatkan keadaan, memanfaatkan keuangannya Nani, segala macam. Dan waktu itu memang si Man ini cuma diem aja, jadi kayak cuma diem, tapi waktu itu mukanya merah kalau kata si Nani. Bahkan Nani juga ngerasa takut sebenarnya waktu itu si Man bakal meledak kemarahannya, karena dia dimaki-maki sama Pak Anjun. Hingga kemudian ketika Pak Anjun mungkin sudah merasa puas kan, menghina, mencaci si Man dan juga si Nani, akhirnya si Pak Anjun ini mendorong kedua orang tersebut, si Nani dan juga si Man dengan kedua tangannya, mendorong keluar dari rumah, dan akhirnya pada saat itulah si Nani ini memutuskan untuk mengajak Man ini, udahlah kita pulang aja dulu yuk. Jadi ketika mereka ini dalam perjalanan pulang ke kontrakannya si Man yang baru, di dalam kepalanya si Nani ini memang cuma memikirkan Man, dan Man. Dia sama sekali tidak memikirkan tentang bapaknya. Karena waktu itu si Nani ini merasa dia sudah sangat mengecewakan Man. Dia tidak bisa memberikan restu yang Man inginkan. Bahkan waktu itu si Nani juga khawatir bahwasanya pernikahan mereka nggak akan pernah terjadi nih. Dan sebagai informasi untuk kalian, kontrakan Man yang baru itu memang situasinya jauh lebih bebas dibandingkan dengan kontrakan yang pernah ditempati oleh si Man sebelumnya. Jadi memang pada saat itu si Nani ini udah biasa gitu keluar masuk kontrakannya si Man, bahkan menginap di sana. Jadi pemilik kontrakannya itu kayak ya bodo-bodo amat. Nah, ketika kemudian si Nani ini kan pulang bersama si Man ke kontrakan tersebut, otomatis kan mereka berdua kan di dalam kamar. Nah, waktu itu si Nani ini berusaha untuk menenangkan si Man. Dan memang waktu itu si Man cuma diem aja gitu. Jadi dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak cerita apa-apa, cuma diem aja gitu. Tapi justru itulah yang membuat si Nani ini sebenarnya ngerasa takut. Dia sampai takut ngajak si Man ini ngomong. Barulah ketika sore harinya, setelah diam cukup lama, akhirnya si Man ini mengajak Nani bicara. Di sanalah akhirnya dia mengungkapkan sebuah rencana yang sudah dia susun secara matang di dalam kepalanya waktu itu. Dan sebenarnya Nani bilang ketika awal dia mendengarkan rencana tersebut, dia pasti sangat kaget. Bahkan pada saat itu si Nani ini sampai bilang kepada Man, apa emang harus sampai seperti itu? Tapi karena si Man ini memang orangnya sangat manipulatif, dia tuh kayak pinter banget gitu loh guys. Ngerayu itu pinter banget, ngebujuk itu pinter banget. Jadi kata-katanya tuh kayak gampang masuk ke dalam otak sama hatinya si Nani. Bahkan si Man itu sempat ngomong begini sama si Nani, nanti kan kita mau menikah sayang. Setelah kita nikah, kita kan pasti membutuhkan banyak hal. Kita butuh uang, kita perlu perhiasan, kita perlu segala sesuatunya. Dan kalau misalkan bapaknya kamu tidak merestui kita dan tidak menganggap kamu lagi sebagai anak, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita butuh uang dan harta benda dari bapaknya kamu. Dan kalau misalkan bapak kamu nggak bisa memberikan secara baik-baik, ya udahlah kita ambil aja. Itu kan haknya kamu sebagai anak satu-satunya. Dan sebenarnya waktu itu si Mat sampai sempat mengancam si Nani loh. Saya nggak akan mau nikahin kamu loh Nan, kalau misalkan kamu nggak setuju dengan rencana ini, karena kamu nggak akan ngebawa apapun dari orang tua kamu, kita nggak akan bisa hidup nanti di masa depan. Cuma sekali lagi yang namanya si Nani lagi bucin, dia nggak membaca arah lain dari perkataannya si Man waktu itu. Jadi pada saat itu ya udah si Nani cuman oh iya ya udah deh ayu. Dan ya di sanalah akhirnya rencana tersebut disetujui oleh si Nani. Nani yang awalnya ragu-ragu untuk menerima rencana tersebut pada akhirnya menerima dengan sukarela. Jadi Nani dan juga si Man ini memang berencana untuk datang secara diam-diam ke rumahnya Pak Anjun untuk mengambil harta bendanya beliau yang pada saat itu menurut si Nani adalah haknya dia.
Karena memang sebenarnya si Nani ini menjadi salah satu orang yang sangat mengetahui di mana saja tempat Pak Anjun ini menyimpan harta bendanya. Jadi berupa uang cash ataupun perhiasan. Dan di malam harinya sekitar jam 2 malam, kalau menurut si Nani ya, karena dia ingat sekali malam itu dia tidak bisa tidur. Dia sebenarnya tegang, bahkan tangannya tuh sampai keringetan telapak tangannya. Dan di jam 2 malam, Nani dan juga si Man ini bergeraklah menuju ke rumahnya si Pak Anjun. Menurut Nani pada saat itu memang suasananya sepi, karena memang rumahnya Pak Anjun ini kan mungkin karena rumah dia besar ya, jadi bagian kanan dan kirinya tuh sepi, nggak berkumpul dengan rumah penduduk gitu loh. Dan untuk masuk ke rumahnya Pak Anjun pada saat itu bukanlah hal yang sulit bagi si Nani, karena si Nani ini sebenarnya memegang kunci cadangan yang sebelumnya pernah diberikan oleh Pak Anjun kepada si Nani. Waktu si Nani ini dulu sering main dan jarang pulang. Jadi ketimbang kalau misalkan pulang dia terus-menerus membangunkan Pak Anjun, kan dulu akhirnya si Pak Anjun ini memberikan kunci cadangan. Dan melalui residual memorinya si Nani pada saat itu, hal pertama yang dilakukan oleh mereka berdua ketika mereka masuk ke dalam rumah, jadi si Man ini kayak memberikan isyarat sama tangannya gitu sama si Nani untuk menyuruh Nani ini berdiri di depan pintu kamarnya Pak Anjun dulu. Sementara si Man pada saat itu berjalan ke dapur, dia mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk melukai si Pak Anjun. Jadi pada saat itu si Man ini memang sudah ada rencana untuk melukai si Pak Anjun. Dan pada saat itu senjata yang akhirnya ditemukan oleh si Man di dalam dapur adalah sebuah pisau dapur, tapi yang ukurannya besar itu, yang biasa digunakan untuk memotong daging. Dan Nani sama sekali tidak berani masuk sendirian ke dalam pintu kamar bapaknya waktu itu, karena sebenarnya dia juga masih merasa takut. Dan ketika kemudian si Man ini datang menghampiri si Nani sambil membawa sebuah pisau di tangannya, mereka berdua ini memutuskan untuk mendobrak pintu kamarnya Pak Anjun, karena ternyata pada saat itu pintu kamarnya Pak Anjun itu dikunci dari dalam. Dan mungkin karena pada saat itu kayu dari pintu kamarnya Pak Anjun itu sudah tua ya, jadi ketika si Man ini sekali mendobrak pintu tersebut dengan tenaganya, itu pintunya langsung kebuka. Dan waktu itu kata Nani, dia belum masuk sepenuhnya ke dalam kamar bapaknya. Jadi ketika pintu kebuka, dia masih berdiri di depan pintu tersebut ngeliat gitu. Dan waktu itu si Man langsung masuk sambil menebaskan pisaunya ke arah Pak Anjun yang waktu itu baru aja pengen bangun dari tidurnya. Jadi waktu itu situasinya memang Pak Anjun sama sekali belum menoleh ke arah mereka ya, atau bahkan mungkin Pak Anjun juga memang belum mengetahui kalau pada saat itu ada putri dia di belakang. Dan pada saat itu si Nani bilang dia menyaksikan dengan jelas 2 kali sabetan yang dilayangkan oleh si Man kepada bapaknya. Jadi pada saat itu di bagian pundak sama di bagian perut. Tapi pada saat itu Nani bilang dia nggak ngerasa kasihan sama sekali. Dia justru kayak ngerasa puas gitu, karena dia ngerasa bapaknya tuh udah keterlaluan sama dia. Bahkan pada saat komunikasi kami berlangsung, saya betul-betul mencecar pertanyaan sama dia. Dia menghentikan ucapan saya sambil bilang gini, ya salah bapak sendiri, kenapa bapak tidak merestui hubungan saya sama Man? Gara-gara bapak impian saya menikah secara baik-baik dengan pria yang saya inginkan hancur berantakan. Kenapa saya tidak boleh melampiaskan kemarahan saya sama bapak? Kenapa kalian menyalahkan saya? Dan asal kalian tahu pada saat itu, ketika si Man ini lagi menyabet pisaunya ke arah badannya Pak Anjun, itu dia melakukan hal tersebut dengan sangat santai. Jadi dia nyabet gitu sambil sebelah tangannya tuh ngisep rokok gini loh. Kalian bayangkan, udah gila. Dan meskipun suara minta tolong dan minta ampunnya Pak Anjun pada saat itu menggema di dalam ruangan kamar tersebut, hatinya Nani itu nggak tergerak sama sekali. Bahkan jujur ketika saya mencoba untuk menyelami perasaannya si Nani di saat momen tersebut terjadi, itu nggak ada sama sekali rasa iba, rasa kasihan yang selayaknya harusnya ada dong. Semarah-marahnya kita kalau kita ngelihat orang dilukai, itu kan pasti ada rasa kasihan ya di dalam hati kita. Nah itu di hatinya si Nani itu nggak ada sama sekali. Bahkan pada saat itu rasa yang justru terasa dari perasaannya si Nani itu adalah Nani ini kayak ngerasa semua proses tersebut berjalannya terlalu lama nih. Kenapa sih bapak nggak cepet mati? Dan barulah ketika kemudian sabetan pisaunya si Man ini sampai di bagian kepalanya si Pak Anjun yang semula sempat melawan sambil meronta gitu kan, akhirnya beliau ini ambruk ke lantai, tidak memiliki kekuatan apapun lagi untuk melawan. Dan waktu itu kata Nani, Pak Anjun ini sempat mengeluarkan suara kayak orang ngorok, kayak suara sapi yang lagi digorok lehernya gitu loh, jadi kayak kayak gitu. Nah waktu itulah kenapa kemudian si Nani ini berpikir bahwasanya bapaknya itu udah mati, karena sudah mengeluarkan suara seperti itu. Dan karena mengira bapaknya sudah meninggal dunia, akhirnya pada saat itu si Nani ini memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam kamar tersebut, menuju ke arah lemari persisnya. Nah waktu itu si Nani bilang memang dia tahu setiap kali bapaknya menyimpan uang atau perhiasan atau apapun ya, itu ada di laci di dalam lemari pakaiannya. Dan ketika kemudian si Nani ini dalam proses membuka lemari tersebut, Nani kemudian merasa ada kedua tangan yang menangkap kakinya. Ketika kemudian si Nani menoleh ke bawah,
Ternyata dua tangan tersebut adalah dua tangan bapaknya sendiri yang udah berlumuran dengan darah. Dan waktu itu si Nani bercerita kepada saya tanpa ada rasa iba. Dia bilang, kalau saat itu dia mendengar bapaknya ini minta ampun sama si Nani. Dia minta tolong sama si Nani. Nani, tolongin bapak Nani. Bapak gak mau mati dengan cara seperti ini. Nani, tolongin bapak. Tapi pada saat itu Nani bilang dia udah gak kasihan sama bapaknya. Nani benci sama bapak. Bapak terlalu ikut campur sama urusan Nani. Nani pengen bahagia sama Man, tapi gitu aja bapak nggak bisa ngerestuin. Hingga pada akhirnya si Nani ini memutuskan untuk menendang tangan bapaknya sampai tangan bapaknya itu terlepas. Kemudian dia melanjutkan mengambil semua harta benda bapaknya dari dalam lemari tersebut. Dan tanpa tedeng aling-aling sama sekali setelah dia mendapatkan apa yang dia ambil, pada akhirnya si Nani ini memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut bersama si Man. Dia meninggalkan bapaknya sendirian di dalam kamar tersebut dalam posisi sekarat. Dia bahkan tidak ada di sana ketika kemudian akhirnya Pak Anjun ini meninggal dunia. Dan sampai di sini ceritanya si Nani yang berhubungan dengan Pak Anjun. Karena memang kemudian ketika dia meninggalkan Pak Anjun ini sendirian di rumah, Pak Anjun meninggal dunia. Pada akhirnya si Nani dan juga si Man ini memutuskan untuk pergi dari kota tersebut. Mereka kabur, mereka pindah provinsi gitu ya, tapi masih satu pulau. Dan pada saat itu memang si Nani dan juga si Man ini sama sekali tidak terjerat hukum atas apa yang mereka lakukan. Dan kenapa bisa seperti itu, kalian jangan tanya saya kenapa, karena saya juga tidak tahu kenapa. Saya juga tidak tahu apakah hukum di masa tersebut bisa diandalkan atau tidak. Saya kan tidak tahu ya. Tapi yang jelas seperti itulah adanya, bahwasanya si Nani dan si Man ini bisa melenggang begitu saja setelah tindakan yang mereka lakukan terhadap Pak Anjun. Dan pada saat itu mereka berdua ini pindah ke sebuah kota dan mengontrak sebuah rumah. Jadi rumahnya memang lebih besar karena kan pada saat itu mereka memang lagi megang banyak duit yang mereka ambil dari Pak Anjun. Dan ketika mereka pindah ke kota tersebut, tetangga mereka, orang-orang yang ada di sekitar mereka, itu menyangkanya si Nani dan si Man ini udah menikah. Karena mereka itu kemana-mana berdua, bahkan tinggal berdua juga di rumah itu. Meskipun sebenarnya pada kenyataannya Nani ini nggak pernah dinikahi sama si Man. Cuma memang mereka ini tinggal bersama. Hubungan mereka juga sudah selayaknya seperti suami istri, kemana-mana berdua. Pada saat itu si Nani ini menyerahkan semua yang dia ambil dari bapaknya kepada si Man. Terutama uang cash ya. Karena pada saat itu si Man ini memang betul-betul kepengen semua uang cash saya yang pegang. Kalau perhiasan-perhiasan kamu aja yang pegang. Dan pada saat itu ya sudah, Nani juga nurut. Karena kan dia ngerasa juga dia jarang keluar rumah kan. Kerjaan dia cuma di rumah, ngurusin si Man, nyiapin kebutuhannya si Man. Jadi dia memang tidak memerlukan uang cash. Dia kayak dijatah aja gitu sama si Man, seharinya sekian gitu untuk nyiapin makanan di rumah. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya uang terus-terusan dipakai, nggak ada pemasukan, ya udah pasti habis dong. Apalagi pada saat itu si Man ini sama sekali nggak menemukan pekerjaan. Dan ketika stok uang cash mereka menipis, pada saat itulah kemudian si Man ini mulai menyuruh si Nani untuk menjual satu persatu perhiasannya si Pak Anjun yang mereka curi. Tapi memang pada saat itu si Man ini memperingatkan si Nani agar tidak menjual emas tersebut secara sekaligus gitu. Karena nanti takutnya orang-orang akan curiga. Maksudnya kayak ini orang dari mana nih, perhiasan banyak banget tiba-tiba dijual semua. Jadi menurut juga lah si Nani, akhirnya dia tiap ngejual emas itu paling sebiji gitu ya. Nanti bulan depan baru sebiji lagi gitu. Karena memang nilai uang emas yang dia ambil dari Pak Anjun pada saat itu misalkan satu cincin gitu ya, itu nilainya banyak. Jadi kayak bisa mengcover kehidupan mereka lah selama beberapa minggu. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika mereka kemudian memulai kehidupan baru di tempat yang baru juga, ketika si Nani juga sudah menghabisi ayahnya sendiri demi keinginan semuanya dia gitu kan. Di sanalah kemudian si Nani ini mulai menyadari satu tabiatnya si Man yang sebelumnya tidak pernah dia ketahui. Jadi si Man ini ternyata suka main tangan setiap kali dia merasa emosi. Karena memang ketika kemudian mereka ini hidup berdua secara benar-benar intens kan, tiap hari berdua terus kan. Nah di sanalah akhirnya si Nani ini menyadari bahwasanya oh kalau si Man ini lagi marah ternyata dia suka mukul, dia suka melakukan kekerasan. Bahkan ada beberapa momen dari residual memorinya si Nani yang memperlihatkan si Nani ini suka dijambak gitu. Si Nani ini suka didorong sampai dia tersungkur di lantai. Tapi meskipun begitu, Nani tetap mencintai si Man. Bahasanya Nani gini, saya mencintai Man apa adanya. Jadi baik buruk yang si Man ya saya terima. Bahkan ada satu momen yang cukup menakutkan buat saya ya.
Saya juga heran kenapa pada saat itu si Nani bisa selamat dari maut. Waktu itu masalahnya, si Nani ini kan disuruh sama si Man ngejual cincin, ya. Dan ketika si Nani ini pulang ke rumah, dia menunjukkan uang yang dia dapatkan dari hasil penjualan cincin tersebut. Menurut Man pada saat itu, ini hasilnya terlalu murah, kamu ngejualnya terlalu murah gitu kan. Ya waktu itu si Nani kayak agak ngejawab dikit lah ya kepada si Man. Ya namanya juga emas nggak ada surat, dihargain segini juga ya udah lumayan gitu kan untuk kita melanjutkan hidup. Nah karena dinilai kurang ajar oleh si Man karena berani menjawab perkataannya si Man, si Nani ini dipukulin. Dan waktu itu dia dibenturkan nih kepalanya, keningnya dibenturkan ke dinding berkali-kali sampai si Nani ini ampun-ampunan. Bahkan ketika dia dilepaskan oleh si Man, itu posisinya udah lemes, udah jatuh kayak lunglai gitu di atas lantai. Dan itu benar-benar luar biasa ketahanan tubuhnya si Nani. Dia benar-benar bisa bertahan meskipun badannya udah babak belur. Tapi meskipun begitu dia nggak mau pergi dari tempat itu. Dia nggak mau, dia tetap pengen ada di sana bersama Man. Dan yang perlu kalian ketahui memang waktu yang berlalu ketika kemudian si Nani dan Man ini kabur ke kota baru tersebut, kemudian mereka tinggal bersama di rumah itu, mungkin sekitar beberapa bulan lah ya, nggak nyampe setahun yang jelas. Nah pada saat itulah akhirnya si Nani ini kayak ngerasa pengen mempertanyakan mungkin statusnya secara pasti kan ya kepada si Man. Dia ini bertanyalah kepada Man, kira-kira kapan kamu menikahi saya? Saya juga kan pengen benar-benar resmi jadi istrinya kamu, nggak seperti ini terus. Karena pada saat itu kan tetangga taunya kita ini sudah menikah. Tapi setiap kali si Nani mempertanyakan hal tersebut kepada si Man, ujung-ujungnya si Man ini cuma bisa ngusir si Nani dari rumah tersebut. Kamu kalau nggak sabar sama saya, silakan pergi dari rumah ini. Saya nggak ngelarang kamu untuk pergi. Dan karena si Nani terlalu takut diusir sama si Man, akhirnya ujung-ujungnya diem lagi lah si Nani, sabar lagi lah si Nani dengan jalan hidupnya yang seperti itu. Hingga akhirnya kesabaran si Nani ini habis ketika dia mengetahui bahwasannya si Man, pria yang sangat dia cintai jiwa raganya, itu ternyata telah berselingkuh dari dia. Dan cerita detailnya seperti ini. Jadi pada saat itu si Nani dan Man ini lagi bertengkar hebat lah, yang pada akhirnya membuat si Man ini memutuskan untuk pergi dari rumah. Jadi pada saat itu si Man ini beberapa hari lah nggak pulang ke rumah ya. Dan pada saat itu si Nani ini ya namanya bucin itu kan, dia mencarilah si Man ini kemana, kok udah beberapa hari nggak pulang gitu. Nyari kesana kesini, nanya sama tetangga, ya namanya juga udah tinggal di wilayah tersebut selama berbulan-bulan, otomatis udah banyak lah ya yang mengenal si Nani dan juga si Man. Dan pada saat itu tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu yang tinggal dari desa sebelah. Dan ibu-ibu tersebut bilang gini sama si Nani, Mbak, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan saya harus bilang ini, tapi kayaknya suaminya Mbak lagi selingkuh deh. Soalnya beberapa waktu belakangan saya sering lihat suaminya Mbak mampir ke rumah janda yang ada di desanya saya. Sebut saja nama jandanya tersebut adalah Mawar lah ya. Dan waktu itu seperti yang saya bilang di atas tadi, kan orang-orang di sekitar situ taunya si Nani ini sama si Man ini udah menikah kan. Makanya waktu itu ibu tersebut ngomongnya suaminya si Nani lagi berselingkuh sama si janda yang ada di desanya dia. Dan pada saat itu si Nani langsung terbakar api cemburu dong. Meskipun memang pada akhirnya si Nani ini memutuskan untuk tidak datang melabrak si Man dan juga si janda tersebut. Karena sebenarnya si Nani ini bilang dia masih berusaha untuk menghargai si Man lah ya sebagai kekasihnya. Jadi si Nani ini memutuskan untuk menunggu saja di rumah sampai kemudian si Man ini pulang. Dan cerita yang diberikan oleh ibu-ibu yang berasal dari desa sebelah itu benar-benar detail loh kepada si Nani waktu itu. Jadi menceritakan kalau misalkan si Man ini sering datang ke rumah si janda tersebut gitu kan. Kemudian masuk ke rumahnya, terus nginep di sana beberapa hari. Kemudian ketika si Man ini datang, biasanya si Mawar ini akan keluar dari kontrakannya, kemudian menyambut gitu. Menyambut si Man ini dengan manja, dengan mesra gitu. Dan semua itu disaksikan oleh tetangga-tetangga yang ada di sekitar kontrakannya si Mawar. Jadi kayak sebenarnya itu bukan rahasia umum lagi bagi orang-orang yang ada di desa sebelah. Karena hal tersebut lah, makanya akhirnya ibu-ibu tadi itu memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada si Nani. Karena dia ngerasa kasihan sama Nani. Dan cerita dari ibu-ibu tersebut benar-benar membuat si Nani ini kayak ngerasa kepikiran. Meskipun pada saat itu dia memang nggak bisa langsung percaya gitu aja dong dengan cerita orang lain, kan nggak ada buktinya. Cuman nggak tahu kenapa feelingnya si Nani ini kayak ngerasa bahwasanya semua itu benar. Karena belakangan si Man ini memang kayak berubah gitu sifatnya sama si Nani. Jadi kayak nggak ada mesra-mesranya kayak dulu. Si Nani ini kayak ngerasa sedikit-dikit si Man ini seperti sengaja mencari masalah supaya kemudian mereka ribut, dan akhirnya si Man ini punya alasan untuk dia pergi dari rumah. Dan ternyata ketika dia pergi dari rumah, si Man ini justru pergi ke rumahnya si Mawar sesuai dengan cerita dari ibu-ibu tadi. Dan karena memang si Nani ini memutuskan untuk membicarakan semuanya kepada Man sambil menunggu si Man ini pulang ke rumah, barulah ketika 3 hari kemudian Man ini
pulang ke rumah mereka, ke rumah kontrakan tersebut. Dan ketika pulang, si Man pada saat itu langsung menaruh beberapa potong pakaian kotor di kamar mandi gitu kan. Kemudian dia mandi, dia masuk ke dalam kamar. Pada saat itu si Nani udah nunggu nih di kamar. Dia mau langsung ngomong sama si Man. Waktu itu si Nani ini masih diem, dia duduk gitu di ranjang mereka kan. Dia ngeliatin si Man dari belakang. Jadi si Man ini ada di depan dia sambil kayak ngerapihin baju, terus nyemprotin minyak wangi. Dan pada saat itu yang membuat si Nani ini paling merasa marah adalah ketika sudah beberapa hari tidak pulang, bukannya basa-basi apa dulu gitulah ya ke si Nani. Justru pada saat itu hal pertama yang dibilang oleh si Man kepada Nani adalah dia minta uang sama si Nani. Karena dia mengira bahwasanya uang yang disimpan oleh si Nani pada saat itu masih banyak. Padahal sebenarnya udah nggak ada lagi. Itulah kenapa kemudian si Nani ini ngomong kan sama si Man, "Mas, ini uang udah mau habis. Ini gimana kehidupan kita selanjutnya?" Dan kata Nani pada saat itu si Man ini mengacuhkan dia. Dia sama sekali nggak menjawab ataupun merespon perkataannya si Nani. Si Man ini justru sibuk kayak nyemprotin minyak wangi gitu ya di bajunya dia. Dan karena si Nani ini udah terbayang-bayang dengan omongan tetangga kan tentang selingkuhannya si Man dan segala macamnya, akhirnya pada saat itu tersulutlah api cemburunya si Nani. Waktu itu posisinya si Nani yang lagi duduk di atas ranjang, dia langsung berdiri dan menarik bagian belakang kerah bajunya si Man. Dan mungkin karena pada saat itu tenaganya si Nani ini juga kalah dengan tenaganya si Man. Namanya juga tenaga laki-laki dan perempuan kan pasti beda. Nani yang awalnya mungkin kepengen narik kerahnya si Man, maksudnya supaya si Man itu jatuh kan ya. Justru si Man ini dengan gampang membalikkan keadaan. Waktu itu justru si Nani lah yang berhasil dia putar badannya, kemudian dia dorong sampai tersungkur di lantai. Dan waktu itu si Man terlihat sangat marah ya. Dia sudah menganggap apa yang dilakukan oleh Nani waktu itu sudah sangat kurang ajar. Dan di momen tersebutlah akhirnya si Nani ini mengungkapkan semua isi hatinya. Dia menceritakan semua omongan tetangga tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh si Man dan si janda bernama Mawar tersebut. Dan awalnya kata Nani, respon pertama yang ditunjukkan oleh Man adalah diam. Jadi dia diam kayak kaget gitu ya. Mungkin dia nggak nyangka kok si Nani ini bisa tahu, dari mana dia tahu. Tapi karena pada saat itu posisinya memang si Nani ini terus-menerus berteriak dengan suara kencangnya, dia menuntut penjelasan juga dari si Man. Dan mungkin karena si Man ini juga takut kedengeran sama tetangga pertengkaran mereka, akhirnya pada saat itu si Man ini berusaha untuk membuat si Nani ini diam. Awalnya si Man ini kayak cuma membekap mulutnya si Nani aja sambil ngomong diem, pelanin suaranya. Cuman karena si Nani udah terlanjur kesel pada saat itu, dia nggak mau diem, dia tetap berusaha untuk berteriak. Jadi dipukulin lah si Nani pada saat itu. Dan saking kerasnya tamparan si Man pada saat itu di wajahnya si Nani ya, itu bagian ujung bibirnya si Nani di bagian kanan itu pecah. Jadi dia kayak ngeluarin darah gitu. Dan pertengkaran tersebut tidak menghasilkan apapun. Si Man sama sekali tidak memberikan penjelasan. Dia justru memutuskan untuk kembali pergi dari rumah dan meninggalkan si Nani, yang pada saat itu justru meminta si Man ini untuk tidak pergi. Jadi sebenarnya si Nani ini pengen menyelesaikan segala sesuatunya itu saat itu juga, tapi si Man-nya menghindar. Dan Nani bilang pada saat itulah dia merasa dunianya seperti hancur seketika. Karena gini ya, dia terlalu mengharapkan segala sesuatu dalam kehidupannya itu bersama dengan Man. Dia terlalu menggantungkan harapannya itu kepada si Man. Dia sampai rela melakukan hal apapun, sampai harus menyaksikan ayahnya habisi oleh si Man, ya karena dia pengen bisa hidup sama si Man gitu. Tapi pada akhirnya justru Man yang mengkhianati kepercayaannya si Nani. Bahkan si Nani ini juga bilang ya, dia benar-benar nggak menyangka kalau pada saat itu si Man ini bisa berselingkuh dari dia. Dan sebenarnya rasa sakit hati yang ditinggalkan oleh Man kepada si Nani pada saat itu sangat besar ya. Nani sangat dendam, dia sangat marah kepada Man. Tapi waktu itu Nani menyadari kalau dia ini bukan siapa-siapa. Kalau dia itu cuma seorang perempuan yang tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Jadi pada saat itu si Nani ini berpikiran pendek, dia merasa bahwasanya dia tidak lagi bisa melanjutkan hidup dengan cara seperti itu. Dia juga tidak tahu harus seperti apa selanjutnya kan, karena si Man sudah berselingkuh dari dia. Akhirnya si Nani ini memang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di dalam kamar. Dan sebenarnya sebagai informasi saja untuk kalian, ketika kemudian si Nani ini menggantung diri, dia sudah dalam posisi mengaitkan lehernya dengan tali gitu ya di atas pelapon kamarnya. Ada sepersekian detik ketika badannya tuh menggantung dan dia sudah mulai merasakan sakit. Itu di dalam otaknya ada kepikiran gini loh,
kok saya ngelakuin ini sih, ini salah loh gitu. Itu ada, dia kepikiran seperti itu. Cuma saya memang terlalu terlambat. Kursi yang dia pakai pada saat itu sudah terlanjur dia tendak dan dia nggak ada pijakan lagi untuk menyelamatkan diri. Dan pada saat itu memang dalam beberapa menit Nani ini sempat bergelut dengan maut hingga akhirnya dia ini harus kalah dan meninggal dunia dengan cara yang memang sudah beliau pilih sendiri. Dan ketika si Nani ini meninggal dunia, di sanalah residual memorinya si Nani ini berhenti merekam dan cerita Nani pun selesai sampai di sini. Dan itulah keseluruhan kisah dari sosok entitas bernama Nani. Kalau kalian masih penasaran dengan bagaimana cerita ini dalam point of view-nya si Man, kalau ada waktu saya mungkin akan menceritakan kisahnya beliau. Karena secara jujur gini ya, saya kalau membahas kisahnya si Man ini agak ngerasa kurang nyaman. Yang pertama, mungkin kalau kalian yang tahu postingan saya sebelumnya, bahwasanya saya sudah menjelaskan si Man ini secara energi sudah terkontaminasi dengan energi yang negatif. Jadi rasanya kurang nyaman. Sesuatu yang ada di dalam diri saya ini seperti membentengi diri kalau misalkan harus berkomunikasi dengan sesuatu yang sifatnya negatif. Dan itu adalah si Man. Sedangkan setiap kali saya menceritakan hal seperti ini, mau tidak mau, sedangkan kalau saya sedang take video seperti ini atau menceritakan sosok tersebut, mau tidak mau, energi beliau pasti akan datang ke saya. Tapi ya nanti kita lihat nanti aja lah ya, gimana enaknya. Tapi ya I'll do everything lah for you guys. Doakan aja saya selalu sehat dan saya selalu memiliki kekuatan untuk bisa melakukan komunikasi-komunikasi yang pada akhirnya bisa memberikan pembelajaran untuk kita semua. Dan dari kisahnya si Nani ini ada satu pembelajaran penting yang bisa saya ambil dan saya rasa juga kalian bisa ambil ya sebagai bahan pembelajaran dalam kehidupan kita, bahwasanya gini, kita harus bisa menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh orang tua kita. Memang orang tua kita nggak selalu benar dengan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupannya kita. Ada kok orang tua yang salah, ada banget. Cuma kita sebagai anak harus mengerti bagaimana caranya memberikan penjelasan yang baik kepada mereka. Kalau misalkan ada sesuatu yang kita anggap itu benar dan tidak disetujui oleh orang tua, kita harus bisa menjelaskan hal tersebut. Poin-poin kita yang menganggap itu yang benar, itu di mana aja. Supaya orang tua itu bisa mengerti. Bukannya justru kita menghindari, bukannya justru kita memusuhi, apalagi meninggalkan mereka tanpa penjelasan. Begitu juga kalau hal yang sebaliknya terjadi. Kalau misalkan orang tua udah ngomongin kalian dan kalian merasa bahwasannya yang diomongin orang tua itu ada benarnya, kalian turuninlah ego kalian sebagai seorang anak. Karena percayalah guys, yang namanya orang tua itu hanya menginginkan hal-hal yang terbaik untuk anak mereka. Semarah-marahnya kalian terhadap orang tua, sebesar-besar masalah apapun yang kalian miliki kepada orang tua, selalu ingat bahwasanya orang tua itu pernah sangat menyayangi kita dulu ketika kita masih kecil, ketika kita baru lahir, kita ditimang-timang, kita dikasih makan, kita disekolahin, kita dididik dengan yang baik. Jadi kita sebagai anak jangan lupa balas budi dengan hal itu semua. Kita jangan hanya memikirkan ego kita sebagai manusia sendiri, tapi kita harus pikirkan juga kewajiban kita sebagai seorang anak. Selalu ingat satu hal, bahwasanya anak itu ada karena orang tua. Dan orang tua juga harus ingat, yang namanya orang tua itu ada ya karena mereka memiliki anak. Jadi orang tua dan anak itu saling berkaitan. Dan jangan pernah putuskan kaitan tersebut hanya karena satu masalah. Dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang beranggapan bahwasanya ngomong kayak gitu doang mah gampang gitu kan ya. Tapi percayalah sayang, ketika saya sudah berada di titik ini, saya sudah berani untuk memberikan statement ini kepada kalian. Itu karena saya memang sudah melalui banyak sekali masa-masa ketika saya dulu juga mungkin ditempatkan dalam situasi yang sama. Ketika seorang anak memiliki pendapat yang bertentangan dengan orang tua. Ketika seorang anak ini ingin didengar pendapatnya dan bersikeras bahwasanya pendapatnya adalah sesuatu yang paling benar dibandingkan apa yang menjadi pendapat orang tua. Percayalah bahwasanya untuk tetap bertahan di dalam pelukan hangat keluarga itu adalah keputusan yang paling baik, yang paling bisa kita ambil di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Karena sesungguhnya posisi salah atau benar itu tergantung dari mana proporsi kita melihat masalah tersebut. Hidup manusia itu tidak akan lama, begitu juga dengan orang tua kalian. Jadi cintailah orang tua kalian selama orang tua kalian masih ada. Karena rindu yang paling menyakitkan adalah rindu ketika kalian sudah tidak bisa melihat lagi orang tersebut ada di sekitar kita. Dan rasa kehilangan tersebut baru akan terasa kepada kita ketika kita memang sudah tidak bisa lagi memiliki orang tersebut di dalam kehidupan kita. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.